Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, bertemu kembali di renungan Buka Sabat. Jam-jam Sabat telah mulai. Kiranya sukacita dan damai surga menyertai saudara dan saya. Hadirat Sabat menguduskan kita. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk Sabat-Mu yang kudus, yang mengampuni kami, melayakkan kami sebagaimana kudusnya Sabat-Mu ini. Terima kasih untuk berkat penjagaan-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami sepanjang 6 hari. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 56 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Pasal ini dilatar belakangi oleh satu peristiwa di mana Daud terdesak dalam ketakutan yang hebat. Di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 adalah peristiwa yang menggambarkan ketika Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuhnya. Justru Daud lari ke Gat, kota asal Goliat, pahlawan Filistin yang pernah ia kalahkan. Di Gat, identitas Daud terbongkar oleh pegawai-pegawai Raja Akhis. Daud benar-benar terjepit hebat. Kembali ke Israel, ia terancam dibunuh. Namun jika tetap di Gat, ia juga terancam dihabisi oleh orang Filistin, musuh besar Israel. Untuk menyelamatkan nyawanya, Daud berpura-pura gila dengan menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan air liurnya meleleh ke jangkutnya. Di tengah kepungan ketakutan yang dahsyat, ia tertekan. Kondisi psikologisnya hancur. Namun Daud menggambarkan di Mazmur 56 di ayat yang ke-13 dan ke-14 adalah puncak imannya, di mana Daud beralih dari rasa takut yang mencekam kepada ucapan syukur, karena ia tahu siapa Allahnya yang sanggup melepaskannya. Mari kita lihat 3 hal dalam cerita ini. Bahwa 1, Daud tetap mengingat Tuhan. Bahkan dia berkomitmen kepada Tuhan oleh karena Tuhannya dan Tuhan kita juga adalah sungguh baik. Ketika dia tertekan, ketika Daud selamat, Daud berkata, "Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu." Di lubang jarum penuh mara bahaya, Daud pasti telah berseru dan bernasar.
Dia berjanji setia kepada Tuhan. Ketika pertolongan itu datang, Daud tidak lupa diri. Ia segera mengambil langkah nyata untuk membayar nasarnya dan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Mari kita juga melakukan hal yang sama. Sering kita melupakan Tuhan ketika kita terbebas dari masalah. Ketika kita terjepit, kita memanggil Tuhan dan Tuhan meluputkan kita. Tapi jangan melupakan satu hal, bahwa Tuhan rindu kita bersyukur, memberikan korban syukur kepada Tuhan. Ketika badai datang, ada Tuhan pertolongan kita. Sungguh, Tuhan tidak menuntut korban syukur kita, tetapi itu adalah bagian relasi kita oleh mana Tuhan sungguh baik bagi saudara dan saya. Yang kedua adalah pemeliharaan total Tuhan bagi Daud juga berlaku bagi kita. Dengarkan ayat ini. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Daud diselamatkan dari maut, bukan karena dia memiliki taktik yang hebat, atau dia berakting pura-pura gila, melainkan murni campur tangan Allah. Perhatikan dua perkara yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan melindungi Daud dari maut, dari kebinasaannya. Itu adalah bagian yang sangat penting. Namun Tuhan juga memperhatikan perkara yang kecil. Ayat ini menyatakan Tuhan meluputkan dia agar kakinya tidak tersandung. Pertolongan Tuhan bersifat total. Tuhan tidak pernah setengah-setengah dalam memelihara umat-umatnya. Pastikan ini dalam hidup kita. Tuhan menjaga kita dari kehancuran, sekaligus menuntun langkah kaki kita hari demi hari, agar tidak tergelincir oleh dosa dan juga keputusasaan atau keputusan-keputusan kita yang salah. Poin yang terakhir adalah Tuhan rindu kita berjalan di hadapan Allah terus menerus. Ayat ini menyatakan demikian. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mengapa Tuhan menyelamatkan Daud? Mengapa Tuhan memulihkan kita juga dari masalah kita? Jawabannya bukan sekadar supaya kita hidup aman, nyaman, melainkan satu tujuan yang hebat, agar kita kembali berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupannya. Berjalan di hadapan Allah berbicara tentang relasi, persekutuan yang dekat, dan hidup transparan, berkenan di hati Tuhan. Keluar dari masalah atau kegelapan hidup adalah sebuah anugerah yang memiliki tujuan, yaitu Tuhan rindu kita meninggalkan kegelapan masa lalu dan mulai melangkah di bawah sinar kasih-Nya, kebenaran-Nya, karena hidup kita telah ditebus. Adalah kesempatan yang kedua untuk berjalan bersama dengan Allah kita yang dahsyat.
di tengah jepitan masalah hidup kita hari-hari ini. Sebagaimana Daud kehabisan akal, kita juga terjepit dalam setiap persoalan hidup kita. Namun, ingatlah bahwa Allah sanggup meluputkan kita. Allah sanggup menjaga kaki kita tetap tegak, dan Allah pulihkan kita. Biarlah kita sambut kebaikan Tuhan untuk terus berjalan mendekat ke arah cahaya kehidupannya. Di Sabatnya yang kudus ini, mari kita merasakan hadiratnya. Mari berdoa. Bapa di sorga, biarlah sukacita Sabat mengalir dalam kehidupan kami. Sinar kebenaran Tuhan terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk berkat. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.